Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebenarnya saya lebih suka duduk ya, tapi karena harus direkam, jadi saya berdiri lagi nih. Mari kita membuka Alkitab di dalam Yeremia pasal 5, Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca secara bergantian. Ayat 5 perempuan, ayat 6 laki-laki sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 5 sampai 8 dimulai dari perempuan 1 2 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Suaranya sedikit banget ya. Ayo perempuan ayat 7 1 2 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu Saudara boleh berkata bahwa seharusnya pertanyaan ini nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi saya mau mengajak kita untuk boleh kembali berefleksi dan berpikir sejenak di hari-hari yang telah kita lalui ya, secara khusus di tahun 2025. Apakah kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang percaya? Amin. Amin ya. Saya tadi sudah percaya bahwa ini jawaban yang pasti amin seperti demikian. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah percaya pada siapa atau pada apa? Bapak Ibu Saudara mempercayai siapa? Menaruh keyakinannya pada siapa? Pada Tuhan juga. Kepada Tuhanlah kita percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba berefleksi kembali kata percaya kepada Tuhan, kita melihat kembali hari-hari kita yang telah kita lalui, sungguhkah kita telah menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Di dalam segala sesuatu yang kita lalui, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita, di dalam cara-cara kita menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah, dan dalam semua hal lainnya. Benarkah kita telah mengandalkan Tuhan setiap hari, menggantungkan hidup kita kepadanya sepenuhnya? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya reaksi kita setiap hari dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu memberitahukan kepada kita siapa yang kita percaya dan kepada siapa kita bergantung. Ketika tekanan hidup terjadi, sesungguhnya itu juga sedang memberitahu kita apa yang ada dalam hati kita dan bagaimana kita menghadapinya, siapa yang kita andalkan ketika tekanan itu muncul di dalam kehidupan kita. Atau bahkan ketika kondisi yang baik terjadi di dalam kelimpahan pun juga sedang memberitahu kepada kita apa yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Jadi baik kondisi baik ataupun yang kurang baik sebenarnya itu sedang mengajarkan kita untuk boleh melihat apa yang ada di dalam hatiku, apa yang aku percaya dan kepada siapa aku bergantung sepenuhnya. Bapak Ibu, saya berangkat ke Nias tanggal 2 Januari. Beberapa hari sebelum saya berangkat itu saya sakit gitu ya, saya demam dan puji Tuhan diurus oleh Mbak Yuli yang sangat baik hati dan tidak sombong, murah senyum gitu ya, diurus oleh Mbak Yuli. Pulang di tanggal 10 Sabtu lalu diantar jemput oleh Mbak Yuli karena katanya kalau Mbak Yuli nggak ikut, Mas Jai bisa nyasar, tidak ada GPS-nya gitu. Jadi Mbak Yuli adalah GPS-nya Mas Jai kalau jemput saya. Kemarin itu seperti demikian. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pulang pergi saya naik pesawat dan entah kenapa walaupun saya sudah berkali-kali naik pesawat, saya tetap gemetar gitu ya, tetap cemas, tetap takut
perasaan-perasaan itu muncul, deg-degannya luar biasa. Bagaimana tidak, sebab kondisi sebelum saya berangkat itu kondisi atau cuaca kurang baik ya. Hujan dan kondisinya sangat tidak mendukung. Tetapi pengalaman saya naik pesawat kemarin itu membuat saya menyadari bahwa sesungguhnya perasaan takut, cemas, deg-degan, dan khawatir saya itu sebenarnya sedang mengungkapkan apa yang sedang saya andalkan. Membawa saya melihat untuk apa sebenarnya yang ada dalam hati saya, sehingga saya bisa seperti demikian. Berada dalam pesawat yang terbang melintasi awan gitu ya, dengan cuaca yang kurang mendukung, dikemudikan oleh pilot yang tidak saya kenal sama sekali, dan di pesawat itu juga saya tidak mengenal siapapun di atas itu, membuat saya tidak ada yang dapat saya lakukan selain duduk diam dan tenang dan berdoa. Dan saya menyadari setiap kali saya naik pesawat, saya adalah orang yang paling percaya Tuhan di situ. Saya adalah orang yang paling beriman dalam beberapa jam di atas awan itu. Kenapa? Karena hati saya senantiasa berdoa, mendoakan semua orang yang ada dalam pesawat itu, mendoakan pilot dan semua yang bekerja, dan saya Tuhan tolong berseru kepada Tuhan. Tapi ketika saya turun, apa yang terjadi? Kadang-kadang saya lupa, terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan ini. Saya nggak tahu Pak Ibu Saudara ketika naik pesawat pengalamannya seperti apa. Tapi saya mau katakan bahwa pengalaman deg-degan saya ketika saya naik pesawat kemarin itu sedang memberitahu saya menyadari bahwa itu sedang memberitahu saya dan membawa saya melihat apa yang sedang saya andalkan. Karena di atas awan itu ya antara hidup dan mati ya kalau kondisi cuacanya tidak baik. Dan sebenarnya saya itu baru pulang hari Senin rencananya, Senin kemarin tanggal 12. Tapi karena beberapa hal akhirnya saya pulang tanggal 10, dan karena hujan deras sepanjang hari Senin itu, saya akhirnya bersyukur, Tuhan terima kasih, ini adalah pertolongan Tuhan, sehingga saya tidak pulang hari ini tapi saya pulang di hari Sabtu. Saya nggak bisa bayangin apa yang terjadi dengan saya di tanggal 12 seandainya saya pulang di tanggal itu. Tapi itulah cara-cara Tuhan memberikan pertolongan dan menyatakan belas kasihannya. Malam hari ini kita belajar bersama-sama dua tipe manusia yang sangat kontras dengan dalam teks yang kita baca pada malam hari ini, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengandalkan manusia. Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini sebagai sebuah peringatan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam pembuangan, sementara bangsa-bangsa atau raja-raja di sekitar mereka bangkit untuk saling berperang, menunjukkan kekuatan mereka satu dengan yang lain. Dan bangsa Israel pun juga menghadapi sesuatu hal yang sangat tidak mudah pada waktu itu. Mereka pun juga ikut diserang. Tetapi bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan, mengandalkan bangsa-bangsa yang mereka anggap kuat, mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh karena itu firman Tuhan ini keluar untuk menjadi peringatan bagi mereka yang mengandalkan manusia dan sistem dunia dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan bahwa orang yang mengandalkan manusia. Di ayat 5 dia menjelaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia artinya meletakkan atau menaruh keyakinan pada kekuatan manusia tersebut, atau bahkan pada diri sendiri, entah pada harta, kekayaan, kedudukan, koneksi, tabungan, dan lain-lain selain daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya cara mengandalkan manusia ini adalah sebuah ketergantungan yang salah, bahkan merupakan sebuah kesombongan. Kenapa sebuah kesombongan? Sebab saat manusia mencoba menggantungkan dirinya, harapannya pada kekuatan lain selain daripada Tuhan, sesungguhnya saat itulah manusia sedang mencoba menggeser posisi Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya dan mengambil posisi Tuhan itu, meletakkannya pada kekuatan lain, menganggap kekuatan lain itu mampu memberikan pertolongan, atau bahkan pada dirinya sendiri, menyerahkan itu semuanya kepada yang lain selain daripada Tuhan. Mempercayakan hidupnya pada kekuatan selain kekuatan
Allah menganggap bahwa mereka mampu memberikan pertolongan, mereka mampu menyelamatkan, mereka mampu menghidupkan. Manusia tersebut sebenarnya sedang menyerahkan hidupnya dalam penyembahan berhala. Oleh karena itu, apa kata Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan manusia? Tuhan berkata, terkutuklah orang yang demikian. Kalau kita berpikir kayak, Tuhan kok jahat banget ya? Kok jahat banget langsung mengutuk seperti demikian? Tapi sebenarnya ini bukan tentang sebuah kutukan karena Tuhan jahat atau Tuhan baik, tidak. Tapi terkutuk ini terjadi karena memang mereka memisahkan diri dari kasih karunia Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, kekuatan lain selain daripada Tuhan, sesungguhnya sedang memisahkan dirinya daripada sumber kehidupan itu sendiri. Dan siapakah sumber kehidupan itu? Hanya satu sumber kehidupan, ialah Tuhan, tidak ada yang lain. Siapa yang sanggup menolong? Ternyata hanya Tuhan satu-satunya. Tetapi betapa manusia seringkali meninggalkan Tuhan dan menganggap yang lain lebih hebat, karena mungkin pertolongannya dianggap lebih instan daripada cara-cara Tuhan. Dan akhirnya jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan berkata, terkutuklah orang yang demikian. Konsekuensi atau gambaran hidup yang mengandalkan manusia itu dijelaskan di dalam ayat yang 6, dia katakan demikian. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpendudukan. Saya cari-cari gambarnya bagaimana semak bulus itu hidup di padang gurun ya. Dia berakar, tapi kering. Dia tidak mendapatkan kehidupan. Ia mengalami kekeringan yang hebat. Kenapa? Karena dia tidak terhubung terhadap sumber kehidupan. Salah satu yang paling utama ialah air. Ia berakar tapi menjadi kering sehingga yang terjadi kepadanya adalah kekeringan dan kebinasaan. Itulah semak bulus yang hidup di padang gurun. Dan penggambaran ini sangat-sangat tepat terhadap manusia yang mencoba mengandalkan kekuatan lain selain daripada Tuhan. Penggambaran ini sangat cocok untuk manusia yang mengandalkan diri sendiri, orang lain, sistem duniawi, ya, kekuatan, kedudukan, kehormatan, tabungan, lain sebagainya. Sehingga kehancuran atau bahkan kebinasaan adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi baginya. Sehingga dikatakan dia terkutuklah ia, sebab ia terpisah dari sumber kehidupan yang adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengaku malam hari ini sebagai orang percaya. Makanya saya tanya tadi dari awal, kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang yang percaya. Kita jawab semua iya. Tapi pertanyaan berikutnya, kepada siapa kita percaya? Kita berkata Tuhan. Tapi mari kita koreksi, selama dalam perjalanan iman kita secara khusus 1 tahun yang telah kita lalui, bagaimanakah cara-cara kita memperlakukan Tuhan yang kita percaya itu? Ketika misalnya sesuatu hal terjadi di dalam kehidupan kita, tekanan hidup terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Masihkah kita benar-benar mempercayai Tuhan di dalam semuanya, mengandalkan Dia, atau justru kita mencoba mencari cara-cara yang lain yang lebih instan, yang mampu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita? Atau bahkan ketika kondisi yang baik di dalam kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita, masihkah kita juga mengingat bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa mengandalkan kekuatan manusia, diri sendiri, sistem-sistem duniawi, atau kekuatan-kekuatan lain selain daripada Tuhan, satu hal yang pasti akan terjadi terhadap orang itu adalah kehancuran, cepat atau lambat. Sebab kekuatan manusia itu terbatas, ia fana, tidak punya kuasa untuk memberikan perlindungan. Sistem dunia itu tidak mampu memelihara dan tidak bertahan lamanya. Ia sangat rentan akan kehancuran. Itulah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, kontras dengan mengandalkan manusia, firman Tuhan menjelaskan tentang hidup
manusia, hidup orang yang mengandalkan Tuhan yang justru berbanding terbalik dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dari orang-orang yang mengandalkan manusia. Kalau tadi Allah berkata bahwa orang yang mengandalkan manusia itu adalah terkutuk sebab ia terpisah dari sumber kehidupan, tetapi di sini Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Diberkatilah manusia yang hidup mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan manusia yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya pulang ke rumah, saya menyaksikan pohon-pohon yang sangat rindang, hijau, besar gitu ya. Karena itu termasuk daerah terpencil tempat saya, daerah pegunungan. Dan saya menyaksikan sungai-sungai yang sangat indah di sekitarnya. Dan pohon-pohon yang sangat hijau, tingginya sangat luar biasa. Dan mereka begitu subur pohon-pohon demikian. Jadi saya membayangkan ketika firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, di tepi sungai. Karena akar-akarnya langsung terhubung kepada air yang mampu memberikan kehidupan, menyuburkan pohon tersebut. Jadi manusia yang mengandalkan Tuhan juga demikian. Kenapa? Apa yang membedakannya dengan orang yang mengandalkan manusia? Ia mengalami kehidupan yang berlimpah. Orang yang mengandalkan Tuhan mengalami kehidupan yang berlimpah. Kehidupan yang subur, bahkan dikatakan di situ adalah kehidupan yang dapat menghasilkan buah. Bahkan ketika ia tidak khawatir terhadap tahun-tahun yang kering, mungkin ada musim-musim yang kering terjadi, ia tetap tidak mengalami yang namanya khawatir karena ia terhubung terhadap sumber kehidupan. Yang membedakan keduanya ialah dasar dari keyakinan. Kalau orang yang mengandalkan manusia, dia percaya pada kekuatan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia percaya pada Tuhan yang adalah satu-satunya penolong, sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan satu-satunya Tuhan yang layak dipercaya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang senantiasa terhubung dengan Allah sebagai sumber kehidupan itu. Akarnya senantiasa mengalami kesegaran, dan itu mengalir di dalam keseluruhan hidupnya sehingga dikatakan ia dapat menghasilkan buah. Sebaliknya, begitu akarnya kering seperti semak bulus yang ditanam, yang hidup di padang gurun itu, ia tidak mengalami sumber yang baik, ia tidak mengalami kehidupan yang baik. Apa yang terjadi kepadanya adalah kekeringan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang mengandalkan Dia itu tiada henti-hentinya. Dan bagian yang kedua ini yang dikontraskan Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan manusia, memberitahu kepada kita bahwa hanya Allah saja yang layak untuk dipercaya dan diandalkan, tidak ada yang lain. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, kita jangan keliru dalam bagian ini, sebab pemeliharaan Allah tidak selalu berbicara tentang berkat dalam keadaan yang baik-baik saja. Hujan yang kita lalui dalam beberapa hari ini juga adalah bagian dari berkat Tuhan. Amin. Amin ya. Ada satu kali musim panas yang begitu luar biasa terjadi di daerah saya. Ada sekitar 8 bulan orang kesulitan air. Jadi saat hujan itu datang, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Terik matahari itu juga adalah berkat dari Tuhan. Dan itu harus kita syukuri. Jadi saat-saat hal yang sulit pun terjadi kepada kita di dalam perjalanan iman kita, secara khusus sepanjang tahun 2026 ini, mungkin tidak selalu mudah Bapak Ibu Saudara. Itu juga adalah bagian dari
hal yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Siapa tahu melalui masa-masa yang sulit itu sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan hati kita, sedang merefresh kembali hati kita. Selama ini sebenarnya kehidupan beriman kita bagaimana? Kita sedang mengandalkan siapa? Karena kalau jalannya mulus, ya bisa jatuh. Satu kali ketika saya cuti kemarin, adik saya pulang dari ngajar di sekolah dengan tangan yang gemetar. Kami kaget, panik, kenapa kamu gemetar? Rupa-rupanya dia baru menyaksikan kecelakaan motor tepat di depannya. Dan dia bilang, untung saya tidak tidak kenceng juga bawa motornya. Dia bilang demikian. Rupa-rupanya jalan yang dilalui orang yang kecelakaan itu adalah jalan yang mulus, lurus, tiada lika-liku. Tapi justru di jalan yang mulus itu, ketika ia tidak hati-hati, terjadilah kecelakaan kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang jalan yang mulus itu tidak selalu enak juga. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami kecelakaan. Jadi ada baiknya ketika kerikil-kerikil di dalam kehidupan kita, tekanan-tekanan hidup itu muncul, itu bisa memberikan kita sebuah warning supaya kita bisa hati-hati dan kembali mengingat, merefleksi atau mengoreksi hati kita. Siapa yang saya percaya? Kepada siapa hidup saya bergantung? Siapa yang saya andalkan? Siapa yang saya percaya? Perjalanan kita di tahun 2026 ini baru saja dimulai 14 hari berjalan. Maka pikirkanlah kepada siapa engkau dan saya sungguh-sungguh bergantung. Bila saat-saat sulit terjadi, mari periksalah hati kita, apakah kita masih mengandalkan Tuhan. Atau bahkan kita ketika jalannya mulus, hal yang baik terjadi, mari kita pikirkan, apakah kita pun tetap mengakui bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, dan kita semakin mengandalkan Dia, dan semakin mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Atau justru sebaliknya kita berkata bahwa ini karena kehebatanku, ini karena kekuatanku. Namun Amsal pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Saya mau menutup bagian perenungan pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita untuk boleh membacakan Mazmur 146 yang berjudul Hanyalah Tuhan Satu-satunya Penolong. Mari kita buka Mazmur 146. Apakah semuanya sudah dapat? Saya ayat yang menjorok keluar, Bapak Ibu Saudara yang menjorok ke dalam, dan ayat 10 kita baca bersama-sama. Mazmur 146, apakah semuanya sudah dapat? Katakan amin. Amin. Saya akan mulai. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bapak Ibu Saudara, janganlah percaya kepada para bangsawan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menjaga orang-orang asing. Bersama-sama, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sesuai dengan judulnya, hanyalah Allah satu-satunya penolong. Oleh karena itu, bergantunglah pada kekuatan
Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mengimani bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sehingga Engkaulah satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan dan kami percaya, dan hidup kami persembahkan dan kami percayakan di dalam tangan-Mu. Sepanjang tahun 2026 ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami tidak mampu memprediksi hari-hari depan. Tetapi yang kami yakini dan kami imani bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau selalu terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Ingatkan kami ketika Tuhan mendapati kami sudah mulai menggeser pandangan kami daripada yang lain. Dan kembalikanlah hati kami untuk memandang Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur perenungan yang singkat ini boleh mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin.